Analisis manfaat dan tantangan telemedicine. Manfaat telemedicine yang dilaporkan dalam literatur mencakup peningkatan akses ke layanan spesialis penguruan kebutuhan perjalanan pasien, efisien, operasional, fasilitas kesehatan, pemantauan berkelanjutan pasien kronis, serta potensi penghematan biaya sistem kesehatan jika diterapkan secara tepat. Selain itu, selama pandemi COVID-19, telemedicine terbukti memperluas akses layanan sambil mengurangi resiko transmisi penyakit. Manfaat telemedicine. Berikut adalah beberapa manfaat utama dari beberapa penerapan telemedicine. Yang pertama, aksesibilitas yang lebih baik. Yang kedua, efisien dalam pelayanan kesehatan. Yang ketiga, peningkatan keterlibatan pasien. Yang keempat, pengurangan risiko dan penularan penyakit. Yang kelima, pelatihan dan edukasi kesehatan. Yang keenam, potensi penghematan biaya. Yang ketujuh, dukungan hukum dan etika. Tantangan telemedicine. Ada beberapa tantangan dalam telemedicine, yaitu yang pertama, infrastruktur yang terbatas, yang kedua, ketersediaan dan kualitas jaringan, yang ketiga, masalah regulasi, yang keempat, perlindungan privasi dan keamanan data, yang kelima, keterbatasan aksesibilitas teknologi. Manfaat telemedicine dalam berbagai aspek. Manfaat telemedicine dapat dilihat dari berbagai aspek sebagai berikut. Yang pertama, aspek medis. Yang kedua, aspek ekonomi. Yang ketiga, aspek sosial. Yang keempat, dampak pada sistem layanan kesehatan. Teknologi yang mendukung telemedicine. Beberapa jenis teknologi yang mendukung telemedicine yaitu yang pertama, aplikasi telemedicine. Telemedicine dalam aplikasinya merupakan praktek kesehatan dengan memakai komunikasi audio, visual, dan data, termasuk perawatan, diagnosa, konsultasi, dan pengobatan serta pertukaran data medis dan diskusi ilmiah jarak jauh. Yang kedua, perangkat medis jarak jauh. Perkembangan di bidang teknologi informasi dan komunikasi atau TI yang pesat memunculkan suatu teknologi yang bisa membantu mengatasi masalah tersebut. Teknologi tersebut adalah teknologi telemedicine. Yang ketiga, sistem keamanan data. Sistem keamanan data dalam telemedicine menjadi faktor kunci untuk menjaga kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan informasi kesehatan pasien yang sangat sensitif. Tantangan yang dihadapi oleh telemedicine baik dari sisi infrastruktur, regulasi, maupun teknologi. Infrastruktur memiliki peran penting dalam membangun keamanan sistem informasi di rumah sakit. Hal ini diperkuat dengan penelitian yang dilakukan oleh yang menyebutkan bahwa infrastruktur berperan penting dalam melindungi keamanan data di sektor kesehatan. Hal ini dikarenakan infrastruktur menjadi target utama serangan siber sehingga perlu dilindungi dengan memberikan solusi keamanan yang tepat. Penelitian serupa dilakukan oleh Maskun tahun 2021. Regulasi yang jelas penting untuk menjaga keamanan sistem informasi rumah sakit. Dengan adanya regulasi data kesehatan tidak dengan menggunakan disalahgunakan
atau diakses oleh pihak yang tidak berwenang. Maka dari itu penting bagi pemerintah untuk menetapkan regulasi atau peraturan terkait keamanan sistem informasi dalam bidang kesehatan. Kendala yang ada terkait dengan keamanan data dan perlindungan privasi pasien dalam konteks telemedicine. Data pribadi adalah informasi yang terkait dengan karakteristik individu seperti nama, usia, gender, latar belakang, pendidikan, pekerjaan, alamat, dan peran dalam keluarganya yang bersifat sangat sensitif dan penting bagi setiap individu. Pengenalan pelayanan kesehatan berbasis telemedicine ini juga memiliki kaitan yang lebih signifikan tentang keamanan data dan privasi pasien yang perlu diperhatikan. Umumnya sistem telemedicine berisi informasi medis sensitif yang menarik perhatian peretas. Mengkaji dampak dari perbedaan keterampilan dan penerimaan penggunaan atau pasien dan tenaga medis terhadap keberhasilan telemedicine. Bagi penggunaan telemedicine, kemudahan penggunaan informasi dan layanan kesehatan melalui telemedicine daripada harus datang dan mengantri di rumah sakit atau fasilitas kesehatan lainnya yang dapat menimbulkan risiko tertular. Kesadaran masyarakat juga mendorong hal ini dalam mematuhi larangan pemerintah untuk tidak keluar rumah. Harapan kinerja menjadi faktor penting yang mempengaruhi keputusan konsumen untuk menggunakan telemedicine. Penggunaan layanan telemedicine menggunakan aplikasi karena kebutuhan dan inovasi pribadi. Solusi dan strategi yang diterapkan untuk mengatasi masalah seperti kurangnya infrastruktur, keterbatasan regulasi dan gangguan teknis. Adapun solusi dan strategis yang dapat diterapkan adalah sebagai berikut. A. Pemerintah. Yang pertama, penguatan regulasi dan harmonisasi kebijakan. Yang kedua, perkembangan infrastruktur teknologi. Yang ketiga, peningkatan literasi digital. Yang keempat, jaminan keamanan dan privasi data. Yang kelima, interaksi layanan dengan ekosistem kesehatan. Yang keenam, memperluas cakupan asuransi dan pembiayaan. Bagian B, masyarakat. Yang pertama, meningkatkan literasi dan kesadaran digital. Yang kedua, menyaring informasi dan bijak menggunakan aplikasi. Yang ketiga, aktif berpartisipasi dalam program pemerintah. Yang keempat, memudayakan penuntutan hak dan perlindungan. Sebuah rumah sakit di daerah terpencil mulai menerapkan layanan telemedicine untuk konsultasi dengan dokter spesialis di kota besar. Setelah 3 bulan berjalan, pasien merasa terbantu karena tidak perlu datang jauh-jauh ke kota untuk mendapatkan layanan kesehatan. Manfaat utama telemedicine berdasarkan kasus di atas adalah A. Menurunkan angka rujukan pasien ke rumah sakit kota. B. Meningkatkan efisien tenaga kesehatan di rumah sakit kota. C. Mempermudah akses layanan kesehatan bagi masyarakat terpencil. D. Mengurangi biaya operasional rumah sakit kota besar. Jawaban C. Pembahasan telemedicine atau layanan kesehatan jarak jauh telah menjadi solusi penting dalam meningkatkan akses dan efisien pelayanan kesehatan. Seorang pasien ragu menggunakan telemedicine karena takut data medis pribadinya disalahgunakan oleh pihak lain. Tantangan dalam kasus ini berkaitan dengan A. Keamanan dan kerahasiaan data. B. Keterbatasan teknologi perangkat. C. Kurangnya pelatihan tenaga medis. D. Biaya layanan yang tinggi. Jawabannya A. Pembahasan sistem keamanan data dalam telemedicine menjadi faktor kunci untuk menjaga kerahasiaan, integritas
dan ketersediaan informasi kesehatan pasien yang sangat sensitif. Program telemedicine di Kalimantan Utara mengalami kendala teknis. Ketika dokter melakukan telekonsultasi, sering terjadi gangguan koneksi dan kualitas video yang buruk menyebabkan kesalahan komunikasi dalam memberikan instruksi medis. Tantangan utama dalam kasus di atas termasuk ke dalam aspek A. Etika profesional tenaga medis, B. Infrastruktur dan teknologi informasi, C. Pembiayaan dan biaya operasional, D. Regulasi hukum tentang praktik dokter. Jawabannya B. Pembahasan. Infrastruktur memiliki peran penting dalam membangun keamanan sistem informasi di rumah sakit. Hal ini diperkuat dengan penelitian yang dilakukan oleh yang menyebutkan bahwa infrastruktur berperan penting dalam melindungi keamanan data di sektor kesehatan.